Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba 'indaka yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumid dhammah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli dargi wa ya ahli al-batin wa ya ahli an-nubati wa ya ahli an-nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, semakin istiqamah, setelah itu semua diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tafsir kita satu pertemuan satu ayat sampai pada surat Al-Baqarah ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walan yatamannawhu, dan tidak akan berharap itu mereka orang-orang Yahudi Bani Israel kepada kematian abadan, selama-lamanya, bima sebab sesuatu qaddamat yang telah melakukan aidihim itu tangan-tangan mereka, ay min kufrihim berupa kufurnya mereka bin nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mustalzim yang menjadikan mewajibkan likadzibihim kepada dustanya mereka. Wallahu adapun Allah alimun adalah maha mengetahui bil zalimina dengan orang-orang yang zalim. Ay fayujazihim, lantas Allah akan membalas mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang Bani Israel tidak akan pernah berharap dan bercita-cita ingin mati sebagaimana umat Islam berharap bercita-cita ingin mati
seperti mati syahid dan seterusnya. Mereka selama-lamanya tidak akan berani berharap kematian, bercita-cita kematian. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Di sini Allah menyebut aidihim, tangan-tangan mereka. Kenapa? Karena perbuatan, kerusakan, kemaksiatan dan lain-lainnya yang dominan itu adalah tangan. Bukan berarti di sini mengkhususkan kemaksiatan tangan saja, tidak. Tapi karena yang dominan tangan, maka itu yang disebutkan. Tapi yang dimaksud keseluruhan dari dosa-dosa mereka, baik perbuatan tangannya atau keyakinannya mereka yang salah dan seterusnya. Wallahu alimum bil zalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Wa min a'dhamid dzulmi asyirku billah, dan termasuk kedzaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah atau tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Allah mengkabarkan dengan tegas mereka tidak akan pernah berharap bercita-cita mati. Mereka takut dengan kematian selama-lamanya. Yang dimaksud bercita-cita meraih kematian, berharap kematian di sini apa? Mereka tidak akan berani ngomong dengan sumpah ataupun dengan mubahalah, seperti aku bersumpah atas nama Tuhan bahwasanya aku orang Yahudi Bani Israel bercita-cita pengen mati. Mereka tidak berani ngomong seperti itu. Dan ini termasuk tanda kebesaran Allah serta mukjizat untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka ditantang untuk saling sumpah atau mubahalah, tidak berani. Menunjukkan mukjizat dari Nabi bahwasanya hati mereka sangat takut sekali dengan kematian dan tidak berani bercita-cita, kepingin mati itu tidak berani. Sebetulnya masalah hati ini kan tidak ada yang tahu kecuali orang tersebut sama Allah tok. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menyebutkan mereka itu selamanya tidak akan berani bercita-cita mati. Mereka selamanya tidak akan berani ingin meraih kematian. Sebagaimana orang Islam ingin meraih kematian ketika berperang, syahid dan seterusnya. Mereka tidak berani itu. Jadi diajak sumpah benar-benar bahwasanya mereka itu berharap kematian, bercita-cita ingin mati, tidak berani. Mereka tidak akan pernah berani. Dan ini sampai sekarang orang Yahudi, orang Bani Israel, mereka tidak akan berani bersumpah ataupun mubahalah menyatakan saya pengen mati, tidak berani. Ini menunjukkan berarti mereka itu dusta di dalam klaim mereka bahwasanya surga itu khusus untuk mereka kaum Yahudi atau orang Bani Israel. Nek nyoto-nyoto surga niku khusus untuk mereka, maka seharusnya berani mereka. Wong cuman sumpah tok, mubahalah tok lho. Nek mati mlebu surga kalau memang mereka berkeyakinan seperti itu dan kalau memang keyakinan mereka benar. Buktinya dari zaman Nabi sampai sekarang tidak ada satupun orang Yahudi yang berani bersumpah atau mubahalah bahwasanya dia benar-benar kepengin mati biar masuk surga. Tidak ada. Berharap kematian mereka tidak berani. Justru mereka adalah orang-orang yang paling takut dari kematian dan orang-orang yang paling lari kenceng dari kematian. Kemudian di sini sebagian dari mereka atau yang pro terhadap mereka, zaman sekarang pun ada kan orang-orang yang pro dengan Israel alias Israel, kan ada itu pro sama Israel, nggak bela Palestina, ngakune wong Indonesia tapi bela penjajahan.
Ya, aneh memang. Ini sampean tak niki memang aneh-aneh. Wong Israel jelas-jelas penjajah, bunuhnya anak kecil, bunuhnya wanita-wanita dan seterusnya sampai seperti itu parahnya. Ijik dibelo. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang pro terhadap mereka itu mengatakan kalau begitu kita balik, engkau wahai Nabi Muhammad atau engkau wahai umat Islam kan sama punya klaim dan keyakinan seperti ini, bahwasanya yang masuk surga cuman engkau wahai Nabi Muhammad atau engkau wahai umat Islam di setiap zaman sampai sekarang. Wahai umat Islam, kalian kan juga punya keyakinan seperti itu, yang masuk surga, yang bisa masuk surga hanya umat Islam. Kalau begitu kalian aja yang berharap kematian. Jadi sekalian semua umat Islam sini semua tak bunuh aja, tak tembaki, tak rudali semua biar mati semua. Kalian kan punya keyakinan juga masuk surga. Kalau sudah tak bunuh semua, kalian melalui mati akhirnya bisa masuk surga, karena masuk surga tidak bisa dicapai kecuali melalui pintunya, yaitu mati. Ya sudah, kita balik aja, kalian tak bunuhi, ayo serahkan diri semua, pasrah wes, tak tembaki, tak bomi, mati kabeh wis. Kalian kan juga sama masuk surga keyakinannya. Maka di situ dijawab oleh para ulama, satu, tantangan Allah ini yang mana mereka ditantang agar berani punya cita-cita ingin mati, ini satu adalah untuk menjawab klaim keyakinan mereka yang mana tadi itu mereka meyakini surga khusus untuk mereka. Nek pancen ngono, ayo mati ya, berharap tok wis, cita-cita mati aja. Ndak ada satupun riwayat dari orang Yahudi yang ingin bercita-cita ingin mati dan berani bersumpah atau mubahalah terang-terangan ingin mati. Ndak ada. Dari zaman Nabi sampai sekarang, dari zaman ayat ini turun sampai sekarang, tidak ada satupun riwayat orang Yahudi yang berani bersumpah mubahalah pengen mati, tidak ada. Karena memang Nabi sudah mengatakan kalau ada orang Yahudi yang seperti itu bersumpah, bermubahalah, sumpah demi Tuhan semesta alam, aku orang Yahudi pengen mati, maka dia akan langsung mati saat itu. Tapi tidak ada satu riwayat mereka yang berani bermubahalah. Kemudian ini yang pertama, Allah menantang mereka agar punya cita-cita ingin mati, sebagaimana umat Islam punya cita-cita ingin mati dalam medan tempur seperti mati syahid. Itu adalah untuk menjawab klaim kedustaan mereka yang mengaku surga khusus untuk mereka. Ternyata mereka tidak berani, berharap mati aja tidak berani, berharap tok, punya cita-cita tok, keinginan di hati seperti itu tidak berani. Ini yang pertama, dan menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad, mukjizat Al-Quran. Nah, bisa mengetahui dan membuka isi hati mereka. Kemudian yang kedua, bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi itu kan menyebutkan kita umat Islam ini adalah umat yang punya tugas sebagaimana Nabi SAW bersabda, inni bu'ithu litablighi syara'i ila ahli tawatur. Sesungguhnya aku Rasulullah SAW dan juga umatku itu diutus untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh penduduk bumi secara keseluruhan. Jadi agama Islam ini beda dengan agama Islam yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Semua nabi ini agamanya Islam podo, cuman aturannya beda, syariatnya berbeda. Dan selain syariatnya beda, para nabi itu diutus untuk kaumnya saja, tidak disuruh untuk menyebarkan kepada kaum yang lain khusus. Tapi kalau Rasulullah SAW diutus untuk menyebarkan risalah syariat ini kepada seluruh manusia tanpa tersekat oleh bangsa, tanpa tersekat oleh suku, boten khusus Arab boten, tapi semua manusia. Dan ini tugas menyampaikan agama Nabi ini, menyampaikan, mendakwahkan Islam ini dibebankan juga kepada umat beliau, disuruh untuk menyampaikan ke segala penjuru kebenaran Islam, terutama mereka orang-orang yang berilmu. Nah, sing boten berilmu ya sampaikan Islam melalui akhlak yang baik.
Karena dengan akhlak yang baik betapa banyak orang yang masuk Islam terkesima melihat kelembutan akhlak dari umat Islam. Lah kalau mereka orang Yahudi kan tidak. Mereka itu punya keyakinan yang masuk surga hanya mereka dan hanya yang beragama Yahudi. Selain mereka, selain Bani Israel nggak bisa masuk surga. Loh, berarti mereka hidup atau mati, ya wes penduduk surga cuman mereka dari bangsa Bani Israel saja. Selain bangsa Bani Israel tidak bisa masuk surga, itu menurut keyakinan mereka. Berarti mereka umpama mati semua, ya penduduk surga tetap dari bangsa mereka saja. Atau mereka hidup, ya tetap nggak akan bertambah penduduk surga karena mereka punya keyakinan yang lain selain mereka, selain Bani Israel itu tidak bisa masuk surga. Maka mereka ditantang, kalau memang keyakinanmu seperti itu, berharaplah kalian semua untuk mati. Berharap aja mereka tidak berani. Maka ini menunjukkan bahwasanya keyakinan mereka, klaim mereka bahwasanya surga itu khusus untuk mereka, itu adalah klaim yang tanpa dasar, itu adalah klaim yang dusta. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di dalam hadis itu Nabi SAW beliau mengajarkan kita umat Islam untuk tidak berharap kematian. Tapi di sisi lain banyak riwayat bahkan dari para nabi, para sahabat, orang-orang soleh yang mereka sangat berharap untuk mati. Nah ini kok kayak bertolak belakang. Nabi ngelarang kita berharap mati, sedangkan para sahabat justru banyak yang berharap mati. Maka bagaimana jawabannya itu? Maka jawabannya sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim, yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu berharap kematian tatkala ada ujian. Itu yang dilarang. Kalau ada orang berharap kematian karena saking rindunya sama Allah atau saking rindunya sama Nabi Muhammad SAW, loh, wong niki so rindu banget sama Kanjeng Nabi sampai pengen mati, itu ada banyak orang-orang soleh itu. Saking mimpi Rasulullah, betapa indahnya Rasulullah, betapa luar biasanya Rasulullah, semakin rindu sampai wes gak kuat urip ning donya, pengen mati, pengen ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Melalui mimpi sudah tidak terobati lagi rasa rindunya. Fa inna liqa al ahbabi liqalbi dawa'uhu. Sesungguhnya obat hatiku, obat kerinduanku adalah bertemu sang kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Itu kata mereka. Saking senengnya kan sama Rasulullah, rindunya sama Rasulullah, sampai berharap pengen mati biar cepat ketemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang yang pengen mati, dapat mati syahid, dapat derajat tinggi di sisi Allah. Ada orang yang pengen mati karena dia pernah melihat dalam mimpinya, seperti cerita Asyura yang kemarin sering diceritakan kalau sudah musim Asyura. Niku ketemu bidadari Asyura namanya. Itu istananya, bidadarinya, akhirnya dia pengen mati. Terus pengen mati tenanan karena sudah melihat bisyarah, kabar gembira yang dia lihat melalui mimpinya. Terus gak betah urip ning donya neh. Ngerti ning donya bojone ngamukan, omah ya meleot gak batekan. Lah kok mimpi istana jerone bidadari, wah wis suwe-suwe ning donya lapo wis mati ae, berharap mati. Bahkan diceritain itu orang itu langsung mati, dongo langsung dijabahi Allah, mati tenang. Nah, sebagian sahabat juga sama. Para sahabat itu juga sama seperti itu, berharap kematian. Sebagaimana riwayat dari Sayyidina Ali, bahkan Sayyidina Ali itu terang-terangan ngomong gini, sampai sumpah beliau, wallahi demi Allah, labnu Abi Thalibin, sungguh putra Abi Thalib ini asywaku ilal mauti, lebih rindu kepada kematian minat tifli, dari seorang bayi, anak kecil, bisadyi ummih, yang merindukan susu ibunya, yang merindukan ASI daripada ibunya. Anak kecil niku kan sing dikangeni, sing dipingini, maksudnya bayi ya, kalau bayi itu sing dikangeni itu kan ASI dari ibunya. Wong kancan sing dipangan ya kuwi, makanan minumannya ya dari ASI itu kalau masih kecil.
Dia akan merindukan setiap saatnya. Kalau sudah lapar, dia pengen untuk disusui oleh ibunya. Bayi tidak bisa dilepas dari susu ibunya, ASI ibunya. Sekali lagi, ini bayi sing ijik bayi, orang bayi itu tua. Nek bayi tua gak usah diterangno. Ya kita podo deh. Maka kata Sayyidina Ali, aku ini lebih rindu pengen mati, melebihi rindu dan cintanya bayi dari ASI ibunya. Nah, ini berarti kan sahabat Sayyidina Ali, bahkan pembesar sahabat, beliau merindukan kematian. Padahal Rasulullah melarang untuk berharap merindukan kematian, bercita-cita kematian. Begitu juga banyak para sahabat itu yang mana mereka sama seperti Sayyidina Ali ini, pengen cepat untuk mati, rindu, cita-cita mereka pengen segera mati. Di antaranya lagi Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tayyar radhiyallahu anhu, yang tak lain adalah pamannya Rasulullah SAW. Bukan pamannya, Ja'far bin Abi Thalib, kayak Sayyidina Ali ya. Ketika perang Mu'tah, saat beliau maju ke medan laga dengan sebegitu semangatnya, beliau sampai saat itu sambil berdendang, ya habbadal jannatu waqtirabuha thayyibatun wa badirun syarabuha. Wahai sungguh betapa indahnya surga dan dekatnya surga begitu indah, dan semoga diperlekas aku bisa meminum daripada minum-minuman surga. Ketika berperang sambil berdendang mengucapkan syair tersebut, maju ke medan laga dan berharap tidak kembali, beliau berharap pulang membawa nama saja, alias gugur mati syahid di medan perang. Begitu juga sahabat yang lain namanya Abdullah bin Ruwahah, ketika perang Mu'tah juga beliau didoakan oleh teman-temannya, semoga kamu ikut perang nanti bisa kembali dengan selamat. Maka beliau pun menjawab dengan dendangan syairnya, karena orang Arab itu suka syair. Kalau bahasa sekarang itu di daerah-daerah seperti Betawi itu pantun-pantunan, suka berpantun. Beliau saat itu berpantun atau bersyair, lakinni as'alur rahmana maghfiratan wa durbatan dati farogin taqdifu zubada au ta'natan min yadai harrana mujahhazatan biharbatin tanfadul ahsya'a wal kabida hatta yaqulu idza marru ala jadathi arsyadakallahu min ghazin wa qad rasyada. Aku meminta kepada Allah agar aku tidak selamat balik. Aku pengen dapat ampunan dari Allah, dan aku pengen dapat tebasan pedang yang menghabisi nyawaku, atau tusukan tombak dari musuh yang menembus dadaku, sehingga ketika orang-orang lewat di sebelah kuburanku mereka mengatakan arsyadakallah, semoga Allah memberikan tambahan petunjuk, tambahan anugerah rahmatnya kepada engkau, padahal aku di dalam kubur penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, alias mati syahid. Didoano selamat tapi malah jawab, wes muga-muga aku mati syahid engko nek perang gak balik meneh. Beliau berharap ingin mati syahid, dan ini sebagaimana para orang-orang soleh seperti itu semuanya. Karena itu ketika para sahabat berharap kematian seperti ini, apakah berarti bertentangan dengan larangan dari Nabi? Kita umat Islam dilarang untuk berharap kematian. Maka para ulama mengatakan, dan sesuai hadis yang disebutkan Imam Bukhari Muslim, la yatamanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bih fa in kana wala budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi yang dilarang oleh Nabi
kita tidak boleh berharap mati itu adalah ketika tertimpa musibah, tertimpa kesempitan hidup, tertimpa bencana, terus saking beratnya bencana tersebut, beratnya musibah tersebut, beratnya problem hidupnya, sampai dia pengen mati, wes susah kabeh urip iki, wes mati wae. Karena kesusahan hidup, problem yang bertumpuk-tumpuk, dia sampai berharap kematian. Ini yang tidak boleh sama Rasulullah. Apalagi kok sampai putus asa, benar-benar eksekusi untuk mati alias bunuh diri. Wah, itu dosa besar itu. Nah, dia bisa dimasukkan neraka dan disiksa sesuai pembunuhannya. Dia bunuh dirinya gimana? Jatuhkan dari atas, atau dia minum racun, nanti di neraka disiksa seperti itu selama-lamanya. Kalau dia menyatakan itu halal bunuh diri, bisa di neraka selama-lamanya. Nah, naudzubillah min dzalik, itu dosa besar. Tapi kalau dia nggak istihlal, maka itu tergantung nanti keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang istihlal, merasa bunuh diri itu solusi dan benar, dia membenarkan solusi bunuh diri, maka yang seperti ini namanya istihlal, menghalalkan sesuatu yang dilarang. Bunuh diri kan dilarang, haram, nggak boleh. Kalau dia istihlal, maka bisa di neraka selama-lamanya, alias dia termasuk orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah, termasuk orang-orang yang imannya dicabut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang terkena problem hidup berat, akhirnya dia sampai bunuh diri, wah ini jelas nggak boleh. Tapi kalau berharap mati gimana? Sama juga nggak boleh. Dia berharap pengen mati karena saking sumpeke urip, berharap mati ya Allah, mati ya Allah, berharap mati. Ini yang nggak boleh. Tapi Rasulullah tahu umatnya ini memang ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk, sampai dia ini benar-benar pengen segera mati. Wes bojone ngamukan, utange akeh, masalah sana sini, wes gak ono belas sing dadekno seneng. Keluargane ruwet kabeh, ini ruwet kabeh, akhirnya gak ada, dia merasa sendiri di atas bumi ini. Wes sumpek kabeh pengen mati. Kalau memang sudah bertumpuk-tumpuk itu problem dan memang pengen agar lepas dari itu semuanya, tapi ndak oleh. Berharap mati tetap tidak oleh. Cuman Nabi ngajari doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan aku kalau memang aku ini hidupnya masih ada kebaikan, hidupkan aku ya Allah. Tapi wafatkan aku sebaliknya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku ya Allah kalau memang mati itu baik untuk aku ya Allah. Nah, wong wis problemnya sudah bertumpuk-tumpuk ndonga niki, ya Allah nek uripe kula tesih sae manfaat tambah umur ya Allah, tapi nek gak manfaat dan saya itu lebih baik mati, maka matikan saya ya Allah. Maka doa seperti ini boleh. Nek wis mentok problem tumpuk-tumpuk sumpek pengen segera ke akhirat, boleh berdoa semacam ini. Kalau hidup saya itu, hidup itu bagi saya masih ada kebaikan, hidupkan aku ya Allah. Tapi kalau kematian itu membawa kebaikan untuk saya, maka matikan aku ya Allah. Yang seperti ini boleh doa seperti itu dan diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi yang dilarang oleh Nabi, kita berharap untuk mati, bercita-cita pengen mati, itu larangan tersebut adalah ketika kita tertimpa kesempitan hidup, musibah, bencana dan lain-lain, sampai seakan-akan putus asa dari rahmat Allah. Jangan, karena problem itu tadi. Walhasil di sini para orang-orang soleh, para sahabat dan seterusnya, mereka berharap kematian bukan karena kesumpekan hidup, tapi karena memang benar-benar pengen dapat derajat tinggi di sisi Allah, seperti Mas Syahid. Ada lagi yang pengen ketemu Rasulullah dan seterusnya. Alias berharap kematian itu boleh selama bukan karena bencana atau putus asa tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kesimpulan satu, mereka orang-orang Yahudi tidak berani bersumpah mubahalah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang merindukan dan bercita-cita kematian. Ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW, mukjizat Al-Quran yang membuka isi hati mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang yang takut terhadap kematian. Jadi klaim mereka ahli surga adalah dusta. Kemudian yang kedua, agama kita ini adalah agama yang disuruh mendakwahkan, disampaikan ke seluruh suku, ke seluruh bangsa. Bukan khusus untuk satu suku atau bangsa, tidak. Sebagaimana klaim orang Yahudi yang masuk surga khusus bangsa mereka dan khusus agama mereka, selain mereka tidak bisa masuk surga. Nah, agama kita agama yang mencakup semuanya.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Nabi melarang kita untuk berharap kematian, yaitu berharap mati ketika tertimpa bencana atau keputusasaan. Itu yang tidak boleh. Adapun berharap kematian karena pengen mati syahid, karena rindu akhirat, rindu surga, rindu Nabi Muhammad, rindu ketemu Allah dan seterusnya, maka itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Bahkan orang-orang soleh, bahkan di atasnya orang-orang soleh, yaitu para sahabat pun seperti itu semuanya. Semoga kita semua diberi oleh Allah kemuliaan di dalam kehidupan, dan juga kita diberi kemuliaan, kita bisa meninggal nanti setelah umur panjang sehat walafiat dalam keadaan rindu dan dirindukan oleh Allah, rindu dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kurang pinjam minta maaf. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.